Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya bernama Esyami Faradila dengan NIM 243307611062 dan teman saya Taroma Zibwa dengan NIM 243307761129. Perkenalkan, nama saya Wesley Baptian Samusiat dengan NIM 243307611074. Saya Alwi Simula dengan NIM 243307611013. Di sini kami akan menjelaskan tentang optimalisasi lahan bekas tambang untuk penanaman kelapa sawit. Simak selanjutnya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Kondisi lahan bekas tambang sebenarnya dapat diatasi dengan penanaman kembali, yaitu dengan tanaman kelapa sawit. Penanaman kembali pada lahan tambang yang belum ditanami akan mengalami peningkatan secara signifikan jika pengelolaan lahan dan pengelolaan lahannya itu dengan baik dan benar. Maka jika pengelolaan itu sudah baik dan benar, lahan akan meningkat kualitasnya dan produktivitasnya juga meningkat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Studi ini dilakukan di Desa Aik Manyuru, Desa Bandar Limbung, dan Desa Simpang Bajule di Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Maindelinnatan pada bulan Juni 2024. Pada area yang dulunya digunakan untuk penambangan emas, sekarang menjadi kebun sawit masyarakat. Sampel diambil dari lahan kebun masyarakat dengan menentukan 8 titik lokasi pengambilan terlebih dahulu dengan cara zigzag. Penelitian ini dilakukan 2 tahap. Yang pertama, pelaksanaan di lapangan dan analisis di laboratorium. Yang kedua, melakukan evaluasi yang dilakukan dengan menggabungkan atau mencocokkan karakteristik lahan di setiap lokasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tantangan lahan bekas tambang. Yang pertama itu ada kondisi tanah yang ekstrim, seperti pH-nya yang rendah. pH yang rendah yaitu 3,0 sampai 5,0. Dan yang kedua ada kontaminasi logam berat. Logam berat di sini yaitu seperti Al, Fe, dan Mn yang dapat merusak tanah dan erosi yang tinggi. Yang ketiga ada pencemaran air yang membuat air menjadi terkontaminasi akibat dari proses tambang tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan strategi rehabilitas tanah. Yang pertama yaitu sistem reklamasi. Sistem reklamasi ini yang dapat membuat tanah menjadi lebih produktif dan tidak labil. Yang kedua ada penanaman LCC, yang dimana dapat memperbaiki pembatas bahaya erosi dan bahaya banjir. Contoh LCC di sini yaitu menggunakan Mucuna bracteata. Yang ketiga ada pupuk organik, yang dimana pupuk organik ini dapat memperbaiki kejenuhan basah. Contoh pupuk organik itu yaitu pupuk kandang. Yang keempat ada pupuk anorganik, yang dimana pupuk anorganik ini dapat meningkatkan jumlah unsur hara seperti pupuk-pupuk kimia yang dapat digunakan. Yang kelima ada perbaikan drainase yang dapat meningkatkan sistem pembuangan air baik air hujan ataupun air limbah. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil evaluasi di lahan tambang. Yang pertama itu lokasi penelitian yang ada di Aik Manyuru 1. Kesesuaian lahan aktualnya yaitu sesuai dengan pembatas bulan kering, bahaya erosi ringan, dan bahaya banjir. Usaha perbaikannya itu penanaman tanaman penutup tanah. Kesesuaian lahan potensialnya itu sesuai dengan pembatas bulan kering. Yang kedua itu lokasi penelitiannya ada di Aik Manyuru 2, yang dimana kesesuaian lahan aktualnya sesuai dengan pembatas bulan kering, kejenuhan basah, dan bahaya banjir. Yang dimana usaha perbaikannya itu pemupukan organik, anorganik, dan perbaikan drainase. Dan kesesuaian lahan potensialnya itu sesuai dengan pembatas bulan kering. Yang ketiga ada di Simpang Bajole 1, yang dimana kesesuaian lahan aktualnya itu sesuai dengan pembatas bulan kering dan kejenuhan basah.
yang dimana usaha perbaikannya pemupukan organik dan anorganik dan kesesuaian lahan potensialnya itu sesuai dengan pembatas bulan kering. Yang keempat itu ada di Simpang Bajolai 2, yang dimana kesesuaian lahan aktualnya itu sesuai dengan pembatas bulan kering, bahaya berseringan, dan bahaya banjir. Usaha perbaikannya itu penanaman tanaman penutup tanah, dan kesesuaian lahan potensialnya itu adalah sesuai dengan pembatas bulan kering. Yang kelima itu ada di Bandar Limagun 1, di mana kesesuaian lahan aktualnya itu sesuai dengan pembatas bulan kering, kejenuhan basah, dan bahaya arus ringan. Usaha perbaikannya itu adalah pemupukan organik, anorganik, dan penanaman tanaman penutup tanah. Dan kesesuaian lahan potensialnya itu sesuai dengan pembatas bulan kering. Dan yang terakhir, lokasi penelitiannya ada di Bandar Lampung 2, di mana kesesuaian lahan aktualnya itu sesuai dengan pembatas bulan kering dan bahaya arus ringan. Yang ketiga itu usaha perbaikannya penanaman tanaman penutup tanah, dan kesesuaian lahan potensialnya itu sesuai dengan pembatas bulan kering. Berikut faktor pembatas pada Kecamatan Linggabayu. Yang pertama itu pembatas pada bulan kering itu ada 6, pembatas pada kapasitas tukar kation itu ada 1, pembatas pada kejenuhan massa itu ada 2, pembatas pada bahaya arus itu ada 5, dan terakhir pembatas pada bahaya banjir itu ada 3. Jadi kesimpulan dari hasil presentasi kami ini menyimpulkan bahwa kesesuaian lahan bagi lahan tambang sangat tergolong S2 atau sesuai, sehingga untuk faktor-faktor pembatas seperti kapasitas tukar kation, kejenuhan basah, bahaya arus ringan, dan bahaya banjir dapat diatasi dengan melakukan upaya seperti pemberian pupuk anorganik, perbaikan drainase, dan penanaman tanaman penutup tanah seperti yang sudah dijelaskan, dengan menerapkan tanaman penutup tanah seperti LCC, sehingga kelas kesesuaian lahan potensial dapat ditingkatkan menjadi S1 atau sesuai untuk penanaman kelapa sawit.